nggak ternak uang itu seperti apa. 1 ya nabung 10 juta, 2 itu lunasin semua hutang, 3 simpan dana darurat, 4 invest minimal 20%, pilih beta atau alpha, 5 itu dana pendidikan anak, 6 itu lunasin KPR, 7 itu bikin kekayaan, jaga kekayaan dan berbagi ya. Setuju. Simple ya bro ya. Sebenarnya gini, itu kan kita step by step ya. Yes. Kalau 10 juta itu step awal biar ada. Bener, ada nafas Lu kan. lu gila loh, lu ada 12 juta di Bitcoin terus lu nggak ada 10 juta di bank tuh itu Insane. Yes. Ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa step 1 adalah budgeting. Budgeting itu seperti apa? Simple. Kan gue pernah ngajarin. Nah, makanya jangan cuma nonton satu video gue terus lu simpel. Ini kan video investasi yang gue bahas. Ya. Dan itu yang gue bahas adalah apa yang gue lakukan. Lu jangan samain 80% gue sama 20% lu. Gue dapat income tuh ratusan juta per bulan waktu itu, ya. Jadi gue save 80 itu gue masih bisa hidup dengan 20 juta. Ini banyak yang salah kaprah bro di sini. Mereka nggak ngerti budgeting. Jadi budgeting itu apa? Lu catat dulu ya. Pendapatan lu tuh berapa? Pendapatan tuh beda sama gaji teman-teman. Ya, ada yang gaji ada punya side hustle kan? Yes. Nah tadi misalnya Najib pendapatannya 20 juta, tulis. Dia aja nggak bisa tahu berapa pendapatan, bayangin gak bro? Ya mungkin kadang dia ini ya di stasiun Jepang ngamen kadang. Nah makanya. Selesai kerja lu gitu Najib jangan sembarang Najib ya. Jadi ngamen gitu dulu mungkin ya. ini yang ngawur nih. Nanti ketika lu finansial hidupnya bermasalah, baru lu ntar koar-koar ke orang. Karena ini secara fundamental nih salah Najib ya. Jadi ketika lu punya pendapatan, pengeluaran itu dicatat. Lu aja nggak tahu tadi, lu nggak bisa jawab secara jelas. Gue ketika income gue 20 juta bro, dulu masih SMA SMP ya. Gue tuh udah pencatatan jelas loh waktu itu. Yeah. Kalau gue tuh baru nggak ada pencatatan tuh setelah mungkin lewat dari 100 miliar kali ya. Jadi itu gue nggak ada pencatatan pengeluaran tuh setelah 100 miliar. Tapi sebelum 100 miliar itu gue banyak pencatatan bro. Ya, gue catat kayak makan malam misalnya steak 3 juta gue catat. Saya juga dulu ya, teman-teman bisa download ya aplikasi gratis bro, namanya Money Manager. Gambarnya celengan warna merah. Itu dulu saya ketika income saya udah ratusan juta setiap bulan dari trading. Tapi saya juga tetap gaji UMR dan karena ngajar di dosen. Itu tetap saya catat. Bahkan makan di warteg 7.000 itu juga dicatat. Tujuannya apa? Karena banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Kita ngomongnya istilahnya itu adalah latte effect. Kadang kita ngerasa nih oke lah beli kopi ya murah lah 20.000. Tapi kalau teman-teman kali kadang bisa ngopi sehari 3 kali terus kayak setiap hari beli. Iya betul. Dia tiba-tiba ya pengeluaran kita buat ngopi sebulan tuh ternyata nggak sadar ternyata itu kayak mungkin 30% kita punya gaji. Tiba-tiba 2 juta aja buat ngopi. Betul. Padahal ada hal lain yang harus dibayar, ada tunggakan yang harus dibayar. Nggak kerasa karena nggak dicatat. Betul. Itulah pentingnya kita melakukan pencatatan. Betul. Bahkan sebelum budgeting tuh pencatatan dulu. Dari pendapatan kita berapa, pengeluaran kita berapa, terus kita anggarannya gimana nih sebulan ini, posnya ini kemana aja. Ibarat gini loh teman-teman, lu mau perang nih, cuman gak ada strateginya bro. Bener. lu gak tahu jumlahnya lawannya berapa. Base musuhnya di mana, ya kan? Lu harus tahu lawan tuh 100.000 nih pasukannya, lu 10.000 lu mati lawan dia. Kalau lu nggak tahu pasukan lu berapa gimana? Uang tuh kalau lu nggak perhatiin dia pergi dari lu. Damn. Ya. Jadi Najib harus tahu nih. Lu nggak jelas lu gua tanya pendapatan pengeluaran nggak jelas, pencatatan lu nggak jelas, budgeting lu itu nggak jelas. Itu lu belum masuk, lu bayi nih ya. Ibarat naik tangga, itu lu tahu meme yang tangganya langsung ngangkang nggak? Nah itu lu Najib tuh. Lu belum ngerti budgeting, lu ke Bitcoin. Apa yang lu bisa ngerti tentang Bitcoin kalau pengeluaran lu aja lu nggak ngerti nyatet? Ya, itu Satoshi nangis tuh dikubur. Satoshi itu di kuburannya mungkin nangis gitu sekarang. Ya. Jadi 0 yang lu bisa tahu tentang Bitcoin itu kalau lu nggak punya 10 juta di rekening. Gini teman-teman, konsepnya adalah kita defense dulu. Sebelum perang, defense dulu, jaga dulu. Yes. Lu mau main bola, gak ada goalkeeper gimana? Gimana bro? Saya bilang gini bro, uang itu seperti perempuan. Kalau nggak pernah diperhatikan, dia akan meninggalkan. Betul. Ya? Tapi kalau terlalu diperhatikan juga, ya dia juga nggak bisa berkembang juga. Betul. Jadi harus ini bro, tarik ulur dengan uang. Betul. Ya. Kalau kita misalkan terlalu hemat juga, atau terlalu boros spektrumnya, itu nggak akan memberikan kita significant gain ya sebagai manusia. Orang yang terlalu boros itu juga bahaya sebenarnya. Betul. Karena misalkan dia mau oke lah saya mau beli buku padahal buku itu mungkin bisa membuka dia punya pengetahuan sehingga bisa dia dapetin uang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau terlalu boros ya latte effect, beli kopi ya 80.000 gitu. Ya. Bahaya dia. Nah jadi teman-teman ini mungkin gue jelasin dulu tangganya. Jadi belum selesai soal tangganya yang sama Najib ya. Gue selesai. Yang pertama tuh nabung 10 juta dulu bro. Ya. Nabung 10 juta dulu. 2, lunasin hutang-hutang kecil kecuali KPR.
Gue kasih pengecualian nih KPR. Kalau udah terlanjur kena jeratan, kecuali lu Alfian kerja sini lunas enak kan? Iya. Nah, ya, kecuali lu Alfian nih, mau lunas ini dilarang riba harus tulisannya. Iya, kalau di sini dilarang riba soalnya. Jadi lu harus lunasin riba yang kecil. Contohnya apa? Kartu kredit, bro. Yes. Kartu kredit, utang-utang sama orang itu beresin. Ya, itu lu kayak tangan lu pegang bara gitu, panas. Jangan ngutang buat mobil. KKB bahkan boleh dilunasin dulu. Ya. Tapi kalau KPR memang agak sulit kan bro, nggak semua orang punya income. Jadi kecuali KPR, lunasin semuanya dulu utang. Itu nomor 2. Nomor 3, jadi hutang itu di atas bahkan dana darurat teman-teman. Ini jangan salah nih. Orang ada yang ngajarin dana darurat dulu baru utang. Salah itu. Ya, salah. Hutang dulu kecuali KPR karena besar sekali. Mungkin mereka nggak bisa selesaiin. Karena gini bro, hutang kartu kredit atau hutang yang lain-lain itu ada 33% setahun. Ya. Jawabannya investasi itu sulit sekali 33% setahun. Pasti. Jadi lu pasti kalah. Ngalahin ribanya nggak bisa. Benar. Lu ngalahin riba aja nggak bisa. Iya. Kita nih disuruh balapan sama riba 33%, ampun bos gitu. Iya. Ampun. Daripada riba mending ke rimba ya. Iya, jangan ya. Riba 2, berantas pokoknya ya. Yes. Karena selama lu masih pakai riba, lu budaknya orang yang ribain itu. Karena hutang, misalnya gue hutang sama Bro Kakak. Ya. Hutang gue itu adalah asetnya dia, makanya namanya obligasi kan. Yes. Hutang gue itu adalah asetnya orang lain gitu. Jadi jangan jadi budaknya orang lain. Kalau gue berhutang sama Bro Kakak nih, Bro Kakak utang nih, udah gue jadi budak dia itu. Iya. Tapi ada komen lucu dari Mamih Dia Story. Ibu rumah tangga dana daruratnya suami bro. ya boleh, kalau suami lu ada dana darurat ya wes. Ya kan kita ngomong buat aja tadi. Bisa diandelin. Ya kalau bisa suami bisa diandelin. Nah, 3 ya, simpen 3-6 bulan. Tapi gue lebih setuju yang Bro Kakak. Kenapa? Karena waktu itu Ray Dalio, gue pernah beli kelasnya bro. Gue pernah beli kelasnya Ray Dalio. Tapi bang. Nah, kan mereka bilang gak ada kelas. Ray Dalio punya kelas. Nah, bingung kan lu cari di mana? Gue beli kelasnya. Nah, di kelasnya Ray Dalio dia ngajarinnya gini. Kalau dana darurat, dia bilangnya bukan cuma dana darurat sih. Kalau dia agak ekstrim. Jadi satu tuh dia bahkan mintanya tahunan. Yes. Karena mungkin traumanya dia ya. Dia pernah bangkrut. Dia bilangnya tahunan. Tapi tahunan itu bro, misalnya kayak 5 tahun ya menurut dia. Itu masih dikali. Kenapa? Karena ekspektasi ini digerus sama inflasi. Jadi dana darurat Ray Dalio itu dia berekspektasi untuk digerus sama inflasi. Jadi gue setuju. Kalau misalnya gue bilang 3 bulan tadi, harusnya sebenarnya Bro Kakak ya yang bilang lebih bagus. Jadi kan dia 20 juta tuh pendapatan bro. Gue bilang 60. Itu harusnya 120 plus 10 yang tadi. Harusnya. 130 juta dulu di rekening. Benar. Ya. Sama nih karyawan gue juga dari dulu gue ajarin sama bro. Gue kemarin anak-anak Clipper kan baru masuk. Gue bilang, ada yang udah nanya, investasi apa bang? Lu punya 100 juta gak di rekening lu? Enggak, ya udah diem lu aja. Ya, tangga nomor 3, dana darurat. Ya, tangga nomor 4, minimal 20%. Kalau gue agak keras, biasa ada yang bilang 10 enggak, gue minimal 20 investasi. Ya, jadi, nah investasi ini kan menyerang. Setelah lu udah punya basisnya tadi 130 juta, oke saatnya nih nyerang. Nah nyerang ini ada 2 teman-teman. Ya. Nyerang itu ini konsep finansial, ini gua akan coba jelaskan dengan bahasa yang masih bisa masuk ke otak kalian ya. Ada 2 konsep dalam nyerang dalam investasi, ada beta sama ada alpha. Beta itu adalah market. Contohnya, lu investasi di saham Indonesia. IHSG itu adalah beta. Ya. Jadi kalau lu nggak mau pusing-pusing, itu lu ambil yang beta nih. Jadi lu dapat semua return market ya. Contohnya di Amerika tuh SPX. Yes, S&P 500. S&P 500. Lu jadi langsung beli 500 perusahaan terbesar, lu IHSG langsung beli sesuai dengan bobot masing-masing saham di IHSG. Bisa nggak? Bisa. Ya lu nggak bisa direct ke IHSG, tapi banyak ya. Produk-produk seperti misalnya reksadana Sri Kahati atau misalnya Pevindo iGrade itu yang indeks. Nah itu beta. Tapi kalau misalnya let's say S&P 500 nih, Bro Kakak misalnya lihat oh ini top nih, dia jual terus bottom dia beli. Dalam S&P yang sama itu udah alpha. Yes. Itu udah strategi yang beda lagi tuh. Karena memerlukan market timing. Betul. Dan market positioning. Asetnya sama nih S&P, lu cuman buy and hold DCA sama Bro Kakak dibilang oh ini sini jual, sini beli. Bro Kakak tuh bisa dapat lebih tinggi dari S&P. Itu namanya alpha. Iya. Di saat ada keputusan bro, gue bilangnya keputusan. Jadi bisa bedain beta sama alpha nih keputusan. Ya. Ketika contoh, lu mau beli kripto, lu beli Bitcoin itu beta teman-teman. Itu beta. Yes. Tapi di dunia ini, ya itu nggak masuk beta sebenarnya, karena alternatif aset. Dan sangat volatil dibandingkan aset kelas yang lain. Yes, tapi di dalam aset kripto itu adalah betanya Bitcoin. Lu kalau mau beli dan jual Bitcoin, itu lu udah alpha tuh, udah beda. Setuju. Ya, ini konsep yang mungkin kalian belajar nih, kalau kuliah nih harus selesai finance mungkin sampai S2, tapi gue jelasin di sini gampang banget. Beta sama alpha. Nah, alpha ini bakat bro. Jadi setuju. Alpha ini bakat. Ya, alpha ini bukan sesuatu yang ibaratnya lu bisa cuman pelajarin.
Ini natural talent, ini skill yang diasah selama dekade, ini sulit bro. Bahkan Dalio pun bilang bahwa alpha ini sulit didapat. Kalau Dalio bilangnya ini lebih sulit dibanding apapun di Olympics digabungin jadi satu. Ya. Jadi misal lu jadi pemain basket nomor 1, lu jadi boxer nomor 1, lu jadi perenang nomor 1, ini lebih sulit dari semuanya digabungin. Kenapa? Karena ini gamenya uang bro. Yes. Semua orang di dunia ini mau alpha. Jadi yang nanya, banyak yang bingung bro, akademi kripto itu apa? Akademi kripto itu bro kakak dan gua yang kita kerjakan di sini, kita ngajarin caranya mendapatkan alpha. Yes. Tapi balik lagi itu nggak semua orang bisa. Investasi itu harus, paham nggak? Investasi itu harus, tapi nggak semua orang harus alpha. Lu bisa investasi dengan beta, lu bisa beli indeks IHSG, lu bisa beli indeks S&P 500 dan you'll be fine. Lu akan lebih bagus dibanding orang-orang rata-rata. 100%. 100%. Karena gini, lu tau nggak dengan $100 per bulan, ya, lu invest bro. Kita cari growth fund yang sederhana lah, 11%, 11,5%. Itu lu bisa dapat $1,5 juta dalam waktu 30 tahun. Itu namanya bunga majemuk teman-teman, compounding interest. Jadi lu harus investasi, tapi lu nggak harus jadi profesional investor. Nah, jadi banyak yang bingung nih. Apa sih yang kita lakukan di sini dan di Akademi Kripto? Akademi Kripto itu untuk kalian belajar jadi profesional investor. Setuju. Untuk nyari alpha. Karena banyak yang akhirnya belajar sama kita tuh kerja di exchange kayak Indodax, di toko kripto juga ada. Bahkan fund-fund luar ya, tapi kan kita nggak bisa sebut ya. Ada yang berhasil lulusan dari kita itu kerja di fund-fund luar dan kebanyakan ya jadi influencer kesayangan kalian. Bisa dilihat di testimoni kita. Bisa lihat di testimoni kita gitu. Itu ada di Discord kita testimoni. Nah dan soalnya banyak yang bilang, tapi ini kan investasi atau apa? Investasi itu dibagi dua dulu teman-teman ya. Jadi ini masih poin nomor 4 nih. Investasi dibagi dua. Alpha dan beta. Lu adalah orang yang yakin mau main Olympics, lu mau jadi professional investor kayak kita atau tidak. Misalnya Alfian bilang, oke, gue mau beli saham nih, terus dia mau bilang, kayaknya BRI bakal outperform BCA, gue pukul dia pasti. Ya. Gue pasti bilang Alfian lu beli indeks gitu. That's it, that's all. Kayak Pierre nih, ya kan? Dia mau coba misalnya di kripto tuh dia mau beli yang lain selain Bitcoin, pasti gue pukul dia. Benar. Kenapa? Karena itu adalah betanya market kripto. Gitu ya. Makanya ada konsep namanya higher beta. Jadi kalau misalnya orang beli misalnya Sui, Solana, itu masuk ke higher beta. Tapi itu lu udah masuk kategori professional investor yang harus full time, bro. Setuju. Ini bukan pekerjaan sampingan. Kalau beta itu pekerjaan sampingan. Market itu bisa pasif. Contoh, Najib tadi. Najib itu kerjanya apa? Dia kan kerja di pertanian, bro. Najib bisa sisihin misalnya 5 juta uangnya, dia main beta nih, dia invest di misalnya indeksnya Jepang atau S&P 500. Najib will be good gitu. Lu tabung dulu 130 juta Najib, lu beli indeks, lu beli Bitcoin indeks, misal bagi dua lu barbel lah, 50% S&P, 50 Bitcoin, silahkan. Itu ntar lu jadi miliarder Najib. Yes. You will be miliarder in no time dengan income power segitu. 10-20 tahun lah ya, in no time-nya. Untuk 10 normal tahun. people. Dan itu pun juga lebih bagus daripada lu jadi gembel. Karena 90% orang di dunia ini. Ya, lu kalau sampai jadi tua, tapi nggak ada tabungan bro. Ada yang bilang, tapi kan income gue stagnan, lu yang stagnan. Kenapa nggak income orang di sini bisa nggak stagnan? Lu yang skill lu yang stagnan, gitu. Nah, gimana caranya improve income? Nah, itu nanti kita bahas nanti bro, cara improve income. Tapi kita lanjut tangganya dulu. Nah, tangganya ini sebenarnya gue ganti bro, banyak yang gue ganti, karena gue banyak terinspirasi sama dia juga. Yang kelima ini gue ganti. Tadinya dulu, gue ingat tangga kelima tau nggak apa bro? Dana pensiun. Cuman dana pensiun itu sebenarnya masih jauh teman-teman. Ya, masih jauh. Jadi bro kakak ini kasih tahu gue, kayaknya bukan dana pensiun, tapi dana pendidikan anak. Nah, ya. Jadi kita akan bahas di sini bro, tentang yang kelima. Yes. Itu inspirasi dari dia. Kemarin kita baru ngobrol, kita mau bikin ulang tangganya karena kita mau bikin ternak uang lagi. Jadi nomor 5 itu bukan dana pensiun, karena dana pensiun itu terlalu jauh dan yang paling tinggi inflasinya bro kakak kasih tahu gue bahwa dana pendidikan anak. Jadi dana pendidikan anak itu yang orang paling sulit untuk dapatkan karena inflasi bisa 20-25% per tahun. Dan yang datanya nggak segitu biasanya. Bisa lebih bahkan. Yes. 30 kan sebenarnya. Ini gua trim down aja buat mereka. Yang keenam itu lunasin KPR baru, ya. Ketika lu udah punya serangan investasinya, lu udah punya dana pendidikan anak, baru lu hajar KPR secara cepat. Ya. Ketika KPR udah beres, lu udah selesai nomor 6, nomor 7. Itu namanya bikin kekayaan dan berbagi, bro. Ya. Nah, itu di stage kita nih, level kita nih, udah bikin kekayaan. Nah, bikin kekayaan ini nanti mungkin kita akan bahas di Terakwang ya, buat teman-teman yang punya harta mungkin di atas 50 miliar, kita kasih tahu caranya ya. Exactly. Karena ngatur di atas 50 miliar tuh beda banget sama kayak ngatur 10, 5 miliar.
wealth preservation ya, cara lu bikin enduring wealth, lu bikin kekayaannya kayak Rockefeller, Rothschild dan kita turun ke anak-anak lu gitu. Juga kasih akses kita ya untuk wealth maintaining itu dan juga gini, direct access ya. Direct access ke kita dalam format gini. Kan contoh seperti misalnya lu pengen tahu kan pasti gua dana darurat pakai apa? Pasti lu pengen tahu. Yes. Tapi gua tidak akan pernah bisa share di publik. Kenapa? Karena MI yang gua pakai untuk dana darurat gua yaitu teman-teman sendiri juga dan AUM-nya kecil-kecil, Bro. Gitu. Gua nggak pengen share itu ke khalayak luas. Tapi ntar kita kasih general advice aja. Lu bisa taruh aja di produk mana, ya, apa yang lu bisa pakai untuk jaga kehidupan lu. Jadi teman-teman paham ya, tangga dana darurat itu seperti tangga ternak uang itu seperti apa. 1 ya nabung 10 juta, 2 itu lunasin semua hutang, 3 simpan dana darurat, 4 invest minimal 20%, pilih beta atau alpha, 5 itu dana pendidikan anak, 6 itu lunasin KPR, 7 itu bikin kekayaan, jaga kekayaan dan berbagi ya. Setuju. Simple ya bro ya. Yes.